Ya pemirsa, beberapa saat lagi kita akan segera menyimak bersama sidang tahunan MPR RI beserta dengan sidang bersama DPR RI dan juga DRI, yakni yang akan dilaksanakan di Gedung Nusantara, kawasan Senayan, Jakarta. Tadi kami sudah melihat bersama Presiden Joko Widodo ini sudah hadir, di mana Presiden Joko Widodo tadi hadir mengenakan pakaian adat, yakni dari Tanimbar, Maluku ya. Dan nanti kita akan saksikan bersama juga pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang menurut rencana ini akan dimulai pada pukul 10:16 waktu Indonesia Barat. Nah, pada sidang tahunan MPR hari ini rencananya akan dihadiri oleh sejumlah tamu undangan yang jumlahnya ini cukup banyak, yakni sebanyak 1.549 tamu undangan, di mana hal ini juga tentunya menyesuaikan di mana saat ini kita sudah tidak berada di masa pandemi. Nah, untuk mengetahui persiapan ini menuju ke sidang tahunan MPR maupun sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, saya akan mengajak berbincang salah satu anggota DPR RI, ada Bapak Herman Hairon yang merupakan dari Komisi 6 DPR RI dari fraksi Demokrat. Selamat pagi Pak Herman. TV1, pemirsa seluruh tanah air. Pak, bagaimana kabarnya? Sehat ya tentunya menyambut 16 Agustus ini nih? Baik, alhamdulillah. Dan seluruh anggota fraksi Partai Demokrat hadir dan diinstruksikan oleh ketua fraksi untuk hadir dan tentu mengikuti acara 2 kali sidang pada hari ini. Oke, 2 kali dimulai nanti 9.30 dan juga 13.30 ya? 9.30 sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tentu akan mendengarkan pidato Presiden dalam rangka evaluasi terhadap seluruh lembaga tinggi negara dan utamanya tentu terhadap bagaimana pelaksanaan eksekutif di dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Ini akan nanti kita dengarkan, termasuk akan menyinggung persoalan indikator kinerja pemerintah yang menurut saya ini penting, karena setelah itu siangnya kita akan mendengarkan nota APBN yang akan disampaikan oleh Presiden, termasuk indikator makro yang ini akan menjadi capaian-capaian Indonesia ke depan. Pak Herman, persiapannya nih untuk menuju ke sidang hari ini apa saja sih? Ya, kami mendalami tentu ya apa yang telah disampaikan oleh Presiden pada nota APBN dan disahkan menjadi APBN tahun 2023. Di mana ada indikator pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan 5,3%, kemudian inflasi 3,6%, lifting yang 610.000 barrel per hari, 1.100.000 gas barrel per hari, dan kemudian nilai tukar rupiah 14.800. Kita akan evaluasi bagaimana capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Presiden dan seluruh jajarannya, dan tentu pada akhirnya kita bisa merefleksikan dengan anggaran yang ditargetkan APBN sekitar 2.400 triliun, tentu kemana arah dan tujuan untuk bisa mesejahterakan rakyat, membuka lapangan pekerjaan, kemudian membangun bangsa ke depan, dan tentu memberikan pondasi-pondasi baik itu ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Wabil khusus tentu bagi kami di Komisi 6, saya mendalami juga termasuk bagaimana capaian-capaian investasi. Bagaimana pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap UMKM yang kami kira dari sisi investasi cukup baik lah ya, karena target-target dari yang telah ditargetkan dalam rapat-rapat kami bisa tercapai. Tetapi pada sisi lain UMKM yang jumlahnya 65 juta, bagaimana ini? Dengan anggaran yang sangat terbatas, stimulus yang kemudian lebih condong kepada infrastruktur, bagaimana juga menyentuh perekonomian rakyat yang sesungguhnya ini adalah jangkar perekonomiannya. Satu hal lagi ya, bahwa sampai semester pertama ini ekonomi kita memang terpengaruh oleh situasi global. Jadi turun 0,2% dari target 5,3, sekarang rata-rata 5,1%. Namun ini mudah-mudahan juga ada strategi, cara, dan bagaimana mampu pemerintah untuk meningkatkan kembali performance dan kinerjanya sehingga pertumbuhan 5,3% pada akhir tahun nanti ini bisa tercapai. Terima kasih sekali ini atas informasinya Pak Herman Hairon dari Komisi 6 DPR RI. Selamat
mengikuti sidang pada hari ini, Pak Herman. Saya kembali lagi ke pemirsa TV One. Nah, itu dia pemirsa, ada Ana Telita dan juga Prima di studio. Sementara kita akan kembalikan ke studio terlebih dahulu, karena di sini kami juga masih akan menantikan ini dimulainya sidang tahunan MPR RI, yang nanti rencananya tepat dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Baik, laporan langsung ya Fahada ini dari gedung DPR Jakarta. Kita mau tanya lagi nih ke Mas Adi, kalau evaluasinya di tahun lalu, setahun ke belakang, apa saja yang mau diberikan kepada pemerintah? Mungkin di highlight begitu ya? Ya biasanya yang disampaikan oleh Jokowi ini kan sidangnya dibagi dua ya, tentang biasanya bicara tentang APBN, tentang anggaran 2023 dan sebelumnya itu laporan kinerja lembaga namanya. Dilaporkan apa saja lembaga-lembaga mulai dari kejaksaan dan seterusnya ya. Jokowi akan menyampaikan kira-kira bagaimana progres selama setahun ini semua kelembagaan ya, termasuk support mereka untuk membangun satu ekosistem pemerintahan yang kondusif tentu saja. Tapi bagi saya itu tidak terlampau menarik sih yang dibicarakan oleh orang, hanya sebatas laporan. Yang disorot itu misalnya bagaimana skenario untuk menciptakan ekonomi kita itu tumbuh ke depan secara signifikan. Karena kan kita dihantam oleh pandemi COVID kurang lebih 2 tahun, ini kan perekonomian kita itu kalaupun toh tumbuh kan tidak terlampau signifikan dan tidak terlampau bisa dibanggakan gitu ya. Sekalipun pertumbuhan ekonomi kita itu mungkin di atas Inggris, di atas Singapura, tapi tingkat pertumbuhan kita itu dianggap belum sesuai dengan ekspektasi yang bisa meroket sampai 10-15%. Nah itu yang biasanya selalu dikritisi oleh publik ya. Termasuk juga misalnya tentang bagaimana UMKM kita yang selalu belakangan ini dibicarakan sebagai satu stimulus pembangunan ekonomi ke depan. Karena kalau bicara tentang ekonomi tidak melulu bicara tentang kelas menengah ke atas, tapi UMKM kita yang mulai tumbuh terutama di kalangan yang mulai ngerti terkait dengan industri ekonomi kelas menengah ke bawah itu, mereka juga mendapatkan support yang cukup berarti ya bagi pemerintah. Karena begitu banyak sebenarnya stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan UMKM, tapi rasa-rasanya hilal politiknya, hilal perubahan ekonominya itu belum kunjung muncul secara signifikan. Sampai hari ini misalnya kita tidak pernah melihat bagaimana UMKM itu dia menjadi trendsetter yang kemudian menjadi nasional, trendmark ataupun go internasional, itu belum kelihatan. Padahal hampir semua kementerian ekonomi yang terkait di Indonesia itu bicara tentang bagaimana UMKM itu menjadi backbone dari pertumbuhan ekonomi ke depan. Kalau kita mau jujur sebenarnya, satu-satunya sektor ekonomi yang saya kira punya daya tahan cukup luar biasa sejak pandemi COVID itu adalah UMKM itu loh. Kalau perusahaan-perusahaan menengah ke atas kan agak sedikit oleng, tapi ketika bicara tentang UMKM, mereka sustain, mereka kuat. Ya karena mereka itu berjejaring cukup solid dan tidak terlampau membutuhkan pendanaan yang cukup luar biasa. Unfortunately, cuman tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius gitu ya. Banyak UMKM misalnya kalau mau mengakses permodalan mereka dipersulit. Mau mengakses perbankan juga mereka agak kerumitan karena tidak ada jaminan apapun. Mas Adi, kita akan lanjutkan perbincangan ini menarik soal menarik UMKM ya, juga. Perlu didalami lebih dalam. Nanti kita akan kembali sesaat lagi pemirsa.